Halo semuanya, selamat pagi. Eh, Ketemu lagi di sesi selanjutnya terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan generative AI untuk HR, terutama untuk day-to-day operation ya. Oke, hari ini saya akan berbagi mengenai bagaimana studi kasus terkait dengan kita akan membandingkan beberapa CVs, termasuk kurikulum vitae, sebenarnya resume atau yang lainnya bisa disebutkan, untuk memastikan bahwa generative AI bisa membantu kita menganalisa dari berbagai perspektif atau parameter yang kita define. Oke, kita mulai. Jadi case tadinya lebih ini seorang HR manager fokusnya di tiga hal, terutama mungkin di beberapa company fokus di sini, bagaimana melakukan seleksi, bagaimana melakukan sourcing, bagaimana melihat potensi karya apa namanya kandidat dari luar, kemudian bagaimana melakukan assessment center dan bagaimana nantinya mendesain onboarding supaya dia bisa blended dengan culture yang ada di perusahaan tersebut. Oke, jadi fokusnya shortlistednya ada tiga dalam hal ini ada tiga eh, orang, yaitu ada Wati, ada Seno, ada Budi. Kita memerlukan sales managers, apa manajer-manajer sales untuk ditempatkan di beberapa lokasi. Oke, kita mulai gimana caranya. Saya sudah generate dummy 3 CV dengan berbagai pengalaman. Kita bisa lihat nanti. Oke, kita mulai dari promptnya eh, apa namanya? ChatGPT 4.0. Tadi saya sampaikan ada kandidat ada tiga. Saya bacakan dulu kandidatnya. Ada tiga, ada Budi. Kita buka Budi. Budi ini kalau dilihat dia pengalaman menjadi sales manager selama 8 tahun di industri. Kemudian dia juga memimpin beberapa dia variasi dari eh, perusahaan satu ke perusahaan lain. Backgroundnya adalah sarjana manajemen bisnis Universitas Indonesia. Oke. Kemudian kita juga punya Seno, itu eh, dia di eh, 12 tahun gitu ya di FMCG, beberapa juga pengalaman di otomotif gitu ya, beberapa di eh, area-area Jawa Timur, Surabaya, dia dari Unair. Kemudian yang ketiga ada Wati, eh, dia di Bandung, dia pengalaman 10 tahun sales manager di multinational teknologi ya di Jakarta dari 4 tahun yang lalu, dan dia juga 4 tahun sebelumnya di mitra usaha di jaringan dan cover di jaringan Sumatera dan seterusnya. Termasuk juga dia pernah jadi distributor apa bekerja di sales eksekutif di distributor. Dia sarjana ekonomi Universitas Pajajaran. Ini adalah dummy ya yang saya apa namanya juga apa namanya create by ChatGPT untuk CV-nya ini. Di tidak menggunakan CV-CV yang lain. Oke, kita mulai bagaimana caranya. Saya buat prompt yang sederhana. Jadi saya seorang manajer, fokusnya di talent acquisition dan assessment seperti yang sampaikan tadi. Apa namanya fokus di sourcing, di onboarding, di assessment center. Nah, kali ini uh, sedang melakukan seleksi 3 orang kandidat gitu ya, 3 orang kandidat sales manager. Nah, buatkan summary dan kesesuaian dengan kesesuaian dengan kebutuhan dari perusahaan, gitu ya, dari perusahaan yang saat ini bergerak di bidang otomotif di area eh, Jawa, Bali, kan ya.
Oke, saya upload CV-nya. Kita upload CV-nya satu-satu. Body dulu, misalkan open ya. Yang satu kita tambah. Kemudian tadi sudah saya sampaikan CV-nya. Nah, Seno juga kita upload, ya kan. Kemudian juga yang terakhir kita upload Wati, ya. Jadi ini dulu. eh, Ya, kita akan melakukan seleksi 3 orang kandidat. Urutkan kesesuaian, gitu ya, kesesuaian kandidat dengan parameter sebagai berikut. Nah, Anda harus mendefine sangat detail. Jadi pengalaman misalkan itu 70%, kemudian background apa latar belakang pendidikan mungkin 20% dan lainnya 10%. Kita lihat hasilnya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana ChatGPT atau generative AI apapun itu bisa menganalisa eh, 3 kandidat ini dengan parameter yang kita define. Jadi kalau lihat ada eh, apa namanya terkait dengan informasi otomotif, kemudian pengalaman 70%, pendidikan 20%, faktor lainnya 10%. Nah, Seno kalau dilihat dengan pengalaman 70% juga dijelaskan itu disampaikan oleh eh, dibantu menjelaskan masing-masing gitu ya. Kalau dilihat misalkan Seno Seno poin kesesuaiannya 68, pendidikannya 20%, 18 dari 20 dan lainnya adalah 9. Sehingga totalnya adalah 95. Budi itu 60 dari 70, pendidikannya 18, kemudian kesesuaiannya 85. Jadi begitu juga Wati gitu ya. Dia menganalisa, membantu kita untuk kesesuaian. Kesimpulan. Nah, dia memberikan asumsi ini draft ya. Jadi teman-teman atau HR analis atau lainnya bisa dijadikan asumsi untuk melihat draft usulan mengenai 3 orang ini. Jadi kalau dari sisi parameter yang kita define tadi, Seno itu di urutan pertama sebagai kandidat karena dia memang eh, fokusnya di otomotif sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian Budi eh, cuman memiliki kemanajerial yang solid. Kemudian Wati 79 atau 100. Nah, berdasarkan tersebut maka sebetulnya bisa jadi 2 kandidat kalau Anda mau Seno dan Budi itu sebagai 2 kandidat. Nah, ini coba kita kan buatkan summary untuk uh, email usulan ke users. Dalam hal ini division head, misalkan ya, division head area sales yang memproses ini adalah mungkin namanya uh, Asep, jabatan eh, dari HR, ya, jabatannya HR. Selanjutnya untuk membuat mengusulkan gitu ya, mengusulkan next step dalam hal ini interview ya. Jadi dari situ maka kita bisa membuat draft email gitu ya ke
Berikut adalah email dari HR Manager Asep kepada Division Area. Jadi dia juga otomatis memberikan email kepada siapa namanya gitu ya. Berdasarkan seleksi awal, Seno 12 tahun, Budi Setiawan sekian, kemudian Wati sekian, untuk langsung kami usulkan. Tadi jadikan untuk uh, nah, ini adalah usulan dari tiga kandidat untuk dijelaskan summary-nya ke masing-masing. Tapi kita tahu bahwa nantinya ini akan dijadikan apa namanya, referensi untuk interview. Saya bilang summary hasil scoring dalam bentuk tabel. Nanti kita akan melihat hasil dari analisa ini itu dijadikan referensi untuk apa namanya, diusulkan ke user gitu ya. Dalam hal ini juga juga bisa jadiin kalau memang nantinya dijadiin attachment atau apa ketika akan di sharing ke atas. Nah, saya akan coba buatkan report summary dalam bentuk MS Word gitu ya, doc gitu ya, doc boleh begitu. Ini jadiin hasil kita untuk tadi membandingkan antara dua kandidat. Proses yang dilakukan saat ini tentunya tidak juga cepat atau tidak tergantung pada kemampuan dan kecepatan internet tempat Anda. Tapi kalau kalian lihat, ini saya sudah kita buka kandidatnya tadi dalam bentuk Word. Nah, kira-kira ini bisa dijadikan laporan atau referensi ya ketika Anda nanti mungkin membuat scoring. Sehingga based on hal ini kita punya tiga kandidat, di mana Seno, Budi, dan Wati untuk dijadikan kandidat utama di proses seleksi ini. Demikian sementara sharing saya hari ini, di mana saya berharap Anda bisa menggunakan generatif AI untuk membantu Anda dalam mempermudah pekerjaan. Tadi kita sudah bicara mengenai 3 CV, kita define parameternya, kemudian diurutkan dan dianalisa. Jadi kalau dilihat memang membantu kita untuk mensummarikan CV yang kita punya. Mungkin sementara itu dari saya, mudah-mudahan kita bisa sharing lagi di sesi-sesi yang lain, terutama terkait dengan bagaimana HR bisa menggunakan, mengoptimize generative AI untuk membantu pekerjaannya dalam sehari-hari. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan hal ini. Semoga bermanfaat. Learn action, success. CY in house.